Setiap orang beda perlakuan. Setiap lawan negosiasi itu akan beda cara. Kita membaca pola awal dulu nih. Ketemu orang langsung dibaca. Orang ini arahnya kemana nih? Oh arahnya begini-begini. Nah, kita coba, kita kasih umpan. Setelah kasih umpan, oh kayaknya kok responnya begini ya. Kita langsung ganti jurus baru. Nah itu negosiasi. Berkaitannya dengan ilmu psikologis. Di Kasepuhan ada, ya itu wilayah Kasepuhan juga ilmu psikologis. Kan saya bilang ilmu Kasepuhan itu mencakup semua ilmu di luar. Tapi nggak diajarkan. Bukan nggak diajarkan, belum diajarkan. Karena ilmu Kasepuhan itu ibaratnya supermarket. Jadi saya hanya ngasih supermarket. Nah jadi kalian tuh saya kasih supermarket tuh supermarketnya. Berarti otomatis kalian dikasih supermarket dadakan. Hafal nggak isi supermarket itu? Coba bayangkan. Di supermarket ada berapa ribu jenis? Kira-kira bisa hafal seminggu, 2 minggu? Mungkin nggak? Butuh proses namanya, harganya. Waduh, jabah harga beda 200, beda 300 perak, beda 150, beda 1000. Rujit nggak? Rujit. Jadi ilmu Kasepuhan kalau diminta semua ya bisa 10-15 tahun. Itu belum tentu beres, belum tentu. Termasuk tadi ilmu psikologis ada nggak di Kasepuhan? Ada, tinggal dilanjutkan. Nah kebanyakan orang berpikir ilmu Kasepuhan belajar amalan itu. Nah, itu padahal belum beres, itu bersambung. Itu mah hanya rangka. Istilahnya rangka tuh bangunan, isinya, nah ini bawa sama kalian. Nah ini bangunannya, ini isinya, nih supermarket bawa sama kalian. Kalian bawa supermarket, aduh aus mang beli es, itu ada di tempat lu. Aduh pengen ngemil mang beli ciki tuh ke sono. Lu kan bawa supermarket itu. Karena apa coba? Karena nggak tahu, padahal kita bawa itu. Jadi kita udah bawa-bawa, udah tenteng-tenteng, tapi beli ke orang. Kenapa? Karena belum tahu. Oh itu kan ada di dalam. Kata tukang dagang, kan di dalam supermarket lu itu ada itu barang begituan. Kenapa beli sama gua lu? Nah orang malah ketawa nanti yang beli gitu. Ini visualisasi ya. Jadi ilmu Kasepuhan itu untuk Anda semua yang alumni ya biar paham. Karena jarang dijelaskan, bukan jarang sih sebetulnya dijelaskan, setiap yang belajar dijelaskan. Jadi ilmu Kasepuhan itu bukan hanya yang diberikan saat itu. Tapi di balik itu masih banyak. Dan belum semuanya diuraikan. Makanya saya membuat seminar, boleh bulanan, boleh berapa bulan sekali. Jadi seminar itu adalah tambahan ilmu yang belum dipelajari. Nah kita taunya kan umumnya masyarakat kita tuh taunya nih ada bacaan, setelah ada bacaan udahlah ini ilmu. Atau umumnya disebutnya ilmu hikmah karomah kalau di kita. Nah kalau di Kasepuhan gak berhenti di situ, masih banyak yang harus dipelajari. Ilmu hikmah karomah itu sebagian atau salah satu. Nah ini mindset kita yang mengikuti standar umum. Standar umum kita belajar ilmu gaib, hikmah karomah, udah selesai, udah. Padahal masih banyak ribuan macam. Salah satu contohnya tadi public speaking atau mempelajari ilmu negosiasi untuk marketing atau untuk sales. Itu di Kasepuhan ada? Ada. Kenapa? Karena itu wilayahnya ilmu psikologis. Membaca orang, membaca karakter orang. Arah orang ini mau kemana, maunya itu bagaimana orang ini. Itu wilayah psikologis. Ada di Kasepuhan? Ya ada, itu wilayahnya ilmu psikologis. Ilmu psikologis kelihatan nggak? Berbentuk nggak? Enggak. Antara hati, insting, feeling. Dilihat orang, dibaca arahnya orang ini mau kemana, mau gimana. Itu wilayah ilmu batin. Ilmu batin berarti ilmu
ilmu gaib. Nah loh, ilmu gaib itu luas. Kalau sudah paham ke sana, nanti bisa mudah membaca orang. Makanya saya nantangin, ilmu kesepuhan setelah belajar atau sebelum belajar, Bapak mau jadi seperti siapa? Bawa contohnya, nanti saya ajarkan. Itu kelihatannya sombong ya? Kelihatannya sombong, tapi ya emang aslinya begitu. Ilmu kesepuhan ya emang begitu. Maunya kayak siapa, bawa contohnya, nanti saya ajarkan seperti orang itu. Itu tandanya apa? Ilmu kesepuhan itu berarti luas. Oh, saya mau kayak Ki Anu, saya mau kayak Ki Anu, saya mau kayak Mbah Anu, saya mau kayak apa lagi? Tokoh agama si Anu. Bawa contohnya. Kalau saya bisa, berarti saya ajarkan. Kalau nggak bisa ya enggak. Wong sayanya nggak bisa ya nggak diajarkan. Jadi ilmu kesepuhan itu selama saya mengerti, berarti itu punya Anda semua yang belajar kesepuhan. Tapi nanyanya jangan yang ini ya, jangan yang hal-hal sederhana. Ini kemarin ada yang sering nanya, maksud saya tuh bukan nanya begitu ya. Ini ada satu orang yang nanya terus. Yang diperbolehkannya nanya tuh begini maksudnya. Hal-hal yang menengah ke atas, minimal jenis keilmuan. Jenis ilmu ini apakah? Jadi jangan nanya, nemu keris nanya ke saya. Nemu batu nanya ke saya, itu ya jangan. Nanya ke si Farhan aja, ke si Miko udah beres itu, aduh. Nanya ke saya, nemu batu ali, nemu. Maksudnya bukan begitu. Misalkan Anda ada masalah dengan tokoh agama setempat, berbeda pendapat dan lain-lain, nah itu baru boleh tanya ke saya. Jadi hal-halnya yang menengah ke atas jangan. Nemu keris, nanya ke saya. Ada orang panas dingin nanya ke saya, ya bukan begitu juga maksudnya ya. Jadi maksudnya boleh nanya tuh bukan hal-hal yang itu termasuknya hal yang mudah ya. Boleh bertanya selain ke saya, misal tanya ke senior. Tanya ke senior tuh tanya ke yang alumni yang sudah sepuh. Ya boleh tanya ke Mbah Uri, boleh tanya ke yang udah sepuh ya, yang senior. Nanti mereka bisa bantu bimbing. Jadi nggak perlu ke saya kalau hal-hal kecil ya. Itu termasuknya hal kecil. Itu tapi kalau misal ada berbeda pendapat dengan ilmu orang atau ada orang yang menyerang, tidak suka dengan keberadaan Anda, nah itu baru boleh tanya ke saya. Gitu. Maksud menyerang tuh gini, kadang orang hati tidak sama ya. Ketika Anda buka praktek atau Anda buka majelis, hati orang tuh gak sama. Kadang ada yang tidak sejalan, ada yang tidak sepaham, nah itu baru boleh bertanya solusi ke saya. Bukan nemu ini orang panas dingin nanya ke saya apa ke saya, ya itu mah nggak usah kali. Itu senior bapak-bapak sudah tahu jawabannya, sudah mengalami. Jadi maksudnya bukan sakit gigi nanya ke saya, ya bukan. Jadi nanyanya hal-hal yang kira-kira rumit. Misal ada, Kang saya ngelihat ada ini pendapat dari A, B, C, D begini. Nah itu baru boleh nanya. Kang ini saya nggak boleh buka praktek. Kenapa? Katanya ini musyrik syirik. Nah itu baru boleh nanya ke saya gitu. Kang saya ini diusir dari kampung, ya boleh nanya ke saya. Nah, kalau diusir dari kampung itu harus senang. Kenapa? Karena bisa ngejual tanah kita, naikin harganya dikit, punya untung sampean. Saya aja pernah diusir loh. Aduh. Saya pernah diusir. Jadi yang kita ketika kita membuka diri di awal-awal itu rintangannya berat. Kenapa? Karena satu, hati orang tidak sama dan wilayah itu tidak sama. Ada wilayah yang memang adem. Ada wilayah yang memang gersang. Meskipun ini dunia agama enggak sama. Tergantung wilayah. Ada wilayah gersang. Ada pendatang baru senggol. Ada enggak? Ada. Kan itu dunia agama. Ya itu faktanya. Tapi ada wilayah adem. Ketika ada pendatang baru, gotong royong membangun bersama. Itu ada juga. Jadi setiap wilayah beda-beda enggak sama. Nah,
Saya pernah diusir, saya pernah mau diusir. Bahkan ada ancaman saya mau dibakar dulu. Kabur nggak? Enggak, saya nggak kabur. Kenapa? Saya enjoy. Kenapa? Karena harga tanah saya berapa ya? Bolehlah jadi. Yang mau ngancam saya malah saya undang, suruh cepet bakar. Saya sudah siapkan proses hukumnya dan lain-lain. Pak, kapan mau dibakar? Sampaikan. Biar saya nggak mati kebakar, maksudnya saya bisa menghindar. Tapi kalau pakaian dan lain-lain bolehlah. Nah, nanti masuk hitungan. Nah, Anda dapat keuntungan. Jadi berbisnis namanya. Bisnis memanasi orang. Itu namanya politik juga, strategi juga ya. Jadi intinya, menurut kita benar, menurut orang belum tentu benar. Nah, jadi kata kita benar, tapi menurut pendapat orang bisa saja nggak benar, gitu ya. Jadi nggak sederhana. Saya kan di jalan agama. Agama itu banyak jalur ya. Nah, ini untuk yang awam nih kadang-kadang berpikir semuanya sama. Enggak sesederhana itu ya. Jadi beda-beda jalur kalau Anda mau tahu. Kalau orang agama bilang mazhab atau pendapat. Jadi di agama tuh ada, udahlah itu mah ribet ya. Jadi gini nih, yang simpelnya agama itu ada jalur-jalur pemahaman. Nah, pemahaman ini banyak dan itu berbeda pemahaman. Berarti kurang akur sedikit. Akur nggak? Akur, waktunya guyub. Tapi setelah di luar itu nanti mereka masing-masing berjalan. Nanti masing-masing berpendapat. Nah, jadi begitu ya untuk para pemula. Jadi jangan menganggap agama sama semuanya, enggak. Islamnya Islam, tapi setelah masuk di Islam itu nanti bercabang lagi, banyak lagi. Itu kalau sama ya, ISIS ngebom itu Islam nggak? Islam. Lalu mau disebut tukang ngebom? Ya enggak lah. Jadi agama Islam itu nanti kalau udah masuk nyebar lagi, banyak jalur lagi. Nah itu gimana tuh? Nah itu namanya politik global. Jadi ada kepentingan elit-elit global yang memakai agama untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Nah dulu yang disebut radikal siapa? Islam. Sekarang politik global berubah. Islam mulai ditinggalkan. Ganti alur baru. Mereka memakai apa sekarang? Memakai agama lain. Jadi Islamnya yang sekarang nggak dipakai sama mereka. Pakai agama lain. Sudah terjadi, sudah mulai bergerak. Di negara lain ya. Di negara lain sudah mulai bergerak, sebetulnya 5 tahun lalu mereka sudah bergerak tapi belum boom. Nah belum boom, tapi sekarang mulai gede-gedean sekarang. Itu disebutnya kepentingan politik global. Itu wilayah kesepuhan, ya itu wilayah kesepuhan. Semua yang ada di dunia kalian harus pelajari. Disebutnya juga sepuh, berarti tuh orang tua banyak pengalaman. Nah kita kembali ke ilmu kesepuhan ya. Tapi itu wilayah kesepuhan juga, yang diobrolin wilayah kesepuhan juga. Politik global itu akan melibatkan agama. Kenapa melibatkan agama? Karena agama global. Di semua negara ada agama nggak? Ada. Politik global berarti politik dunia. Agama itu mendunia dan politik itu mendunia. Dan elit politik, pengusaha itu mendunia. Nggak kayak kita dagang dari RT ke RT, nggak beda. Kalau elit-elit global usahanya itu dari negara ke negara, negara ke negara. Maka akan berkaitan dengan agama. Karena kebetulan agama tersebut di setiap negara ada. Dan mereka berbisnis di setiap negara ada. Jadi mereka berbarengan terus. Masuk negara ini agama ini ada. Masuk negara ini agama ini ada. Nah karena berjualan elit itu lebih banyak berpikir. Menggurang-giring, kata Sunda mah digurang-giring gitu ya. Ini gimana biar pembeli timbul, ini gimana biar pembeli yang di sana mati, ini gimana biar pembeli yang di sini hidup. Ada kaitannya kok dengan agama? Ada, berkaitan. Anda jualan obat aja berkaitan. Nah jadi agama itu lahan strategis, bisa dipakai oleh banyak kalangan. Contohnya kalau ada yang mau nyalon, langsung pakai kopiah.
Habis nyalon OPH-nya copot. Nah itu namanya yaitu agama itu lahan strategis dipakai untuk bahan politik. Makanya di sini saya bilang ilmu politik pun masih wilayah kesepuhan. Kenapa? Karena kalian membawa agama, kosong ilmu politiknya, hancurlah agama kalian. Kenapa? Karena orang yang punya kepentingan politik, mereka ora urus dengan agama. Agama bagi mereka itu hanya bahan pijakan. Jadi agama itu hanya bahan pijakan bagi mereka. Karena tujuan mereka adalah mengejar dunia, mengejar duit sebanyak mungkin. Jadi agama nggak ada urusan sama mereka. Tapi mulutnya beragama. Karena memang agama itu menghimpun banyak manusia. Nah itu wilayah kesepuhan. Ya kesepuhan. Selama hidup ya itu wilayahnya ilmu itu. Makanya kalau ilmu kesepuhan kayak gimana? Ya nggak bisa diomongin. Ngomonginnya pelan-pelan. Seminar satu itu wilayah kehidupan ya. Wilayah politik global, kehidupan dan lain-lain. Belum wilayah agamanya. Nah kalau di kesepuhan bongkar wilayah agamanya ribet lagi. Wilayah agama ada berapa? Dibuka lagi, ribet lagi kalian. Itu baru wilayah agama, belum wilayah ilmu lainnya, ilmu psikologis. Itu ribet lagi kebagi berapa cabang. Pokoknya siapin saraf aja biar kuat, tebel sarafnya. Nggak bakal beres 20 tahun lah. Nggak ada habisnya. Kenapa disebutnya kesepuhan? Kenapa saya kasih nama kesepuhan? Karena itu menjadi ibarat orang tua itu akan selalu mengayomi anak. Dan orang tua itu mengarungi kesulitan, kehidupan macam-macam udah dialami, pahit perihnya. Nah maka diharapkan oleh saya ketika belajar ilmu kesepuhan harus seperti itu. Jadi jangan mudah berantem. Kalau udah belajar kesepuhan diam. Kayak saya aja enjoy. Liatin saya sehari-hari ngelek ayam. Udah bodo amat. Itu kan guru besar. Bodo amat gitu. Jadi ora urus gitu. Jadi ora urus dengan hidup dunia. Tapi bukan berarti gak ngerti dunia. Nah disebutnya sepuh. Jadi orang tua kita tuh, kalian lihat orang tua kita adem, enjoy, pakai kolor, nggak pakai baju. Coba perhatiin bapak-bapak kita, karena dia sudah nggak peduli penampilan, nggak peduli apa kata orang urus kerja tengah hari bolong, nyangkul. Lihat perhatiin orang tua kalian, udah nggak peduli dengan penampilan, hitam dekil. Karena apa? Yang mereka pedulikan adalah kewajiban. Jadi mereka mementingkannya kewajiban. Itu wilayah kesepuhan, ya kesepuhan juga, namanya juga sepuh. Jadi ilmu kesepuhan itu mencangkup ilmu-ilmu yang ada di luar. Bisa jadi itu adalah bagian dari ilmu yang saya berikan. Tapi belum diajarkan, belum dijelaskan gitu Yusuf ya. Termasuk ilmu agama. Nah kita fokus di ilmu agama Islam aja. Kalau dibahas itu lama lagi, panjang lagi, lebar lagi. Nanti kalian tahu apa perbedaannya, apa hakikatnya. Kan kita sering ngedenger tuh, apalagi di Facebook tuh banyak ya, ilmu makrifat. Ilmu makrifatullah. Ada lagi siap viral tuh apa? Syekh Nur, yang Sanghyang, Syekh Nur Cahya apa sih? Sanghyang Nur Cahya Nirwana ya. Sanghyang Nur Cahya Nirwana dan lain-lain. Itu ribet. Padahal simpel tapi dibikin ribet. Jadi ilmu makrifatullah itu sebetulnya simpel tapi dibuat. Nah makanya jangan belajar ilmu hakikat. Karena kalau belajar ilmu hakikat bahayanya buat apa? Buat arah keyakinan, buat arah pemikiran. Kalau salah guru belajar ilmu hakikat, rusak kalian. Gitu. Rusaknya apa? Rusaknya pola pikir pemikiran. Yang sering kita dengar adalah ilmu hakikat manunggal.
manunggal katanya, manunggal kaulaning Gusti dan lain-lain. Atau Allah itu ada di saya itu adalah Allah. Udah itu nggak ngerti kalian. Ribet kalau salah guru, salah pemahaman. Nah di situ rujitlah kalian. Nantinya ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sono. Nah, karena bukan begitu, ada caranya. Jadi bukan mulut yang banyak bicara. Jadi belajar ilmu hakikat tuh gimana? Belajar ilmu hakikat tuh bukan teori. Kalau kalian masih banyak bicara itu bukan ilmu hakikat. Kalau kalian masih banyak teori bukan ilmu hakikat itu. Bukan ilmu hakikat. Ditambah kalian masih berantem, ya udah jauh dari hakikat, masih berantem. Berantem tuh misal beda pendapat, adu argumen dan lain-lain. Kalian masih saling membenarkan. Nah itu udah bukan hakikat lagi kalau begitu. Jadi ilmu hakikat tuh simpel. Kenapa? Mulut diam, ora urus urusan lain ora urus. Nah itu wilayah hakikat. Kalau ada orang sikapnya ini kayaknya orang ora urus banget ya hidupnya. Itu masuk ke pemikiran pemahaman ilmu hakikat. Kalau kalian masih nyental sini, nyentil sini, kepret sana, kepret sini, itu berarti bukan wilayah hakikat. Ilmu hakikat nggak begitu. Itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri orang yang belajar ilmu hakikat, orang cocote mingkem. Cocote mingkem lah itu wilayah ilmu hakikat. Kenapa? Kok cocote mingkem? Udah ngurusin orang lain. Ya mau ngomong apa? Orang urus mau ngomong apa coba? Masing-masing gitu. Ya bukan masing-masing, ilmu hakikat. Kan saya sering ngomong, Kang, kenapa kok nggak pernah kelihat debat sama orang? Ya mau debat apa sayanya? Itu ada tukang ruqyah nyalahin ilmu padepokan. Ya emang bener dianya. Kan udah saya jelasin. Ada orang yang bilang syirik musyrik pakai jimat. Ya emang bener, itu syirik musyrik nggak boleh. Terus kenapa Kang Muh pakai jimat? Saya juga bener. Terus itu yang ustadz yang di YouTube yang viral katanya nggak boleh pakai keris ini itu. Dia juga bener. Terus yang salah yang mana? Semuanya salah. Terus yang benar semuanya benar, yang salah semuanya salah. Terus mau cari yang salah ya cari aja situ yang nyari. Kok pakai jimat benar? Ya benar. Terus kata dia syirik musyrik. Ya dia benar. Nah itu wilayah hakikat. Terus yang salah mana? Dia yang salah. Kata dia Kang Muh yang salah. Iya saya juga salah. Lah saya bingung. Ya iya makanya jangan banyak pikiran. Ikutin aja yang kamu suka. Kamu suka ustadz itu ikuti. Kamu suka cara saya ya ikuti. Semuanya benar. Semuanya benar. Semuanya salah. Semuanya salah. Salahnya di mana? Benernya di mana? Nah itu butuh pengkajian dalam. Tetapi kalau di dunia syariat itu nggak bisa. Karena beda wilayah, nggak boleh dicampur aduk. Gitu. Tapi masalah tadi di syariat pun benar, di hakikat pun jelas lebih benar. Gitu. Jadi di ilmu syariat benar nggak pakai jimat? Benar bisa. Di ilmu syariat ada sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Di ilmu syariat ada juga sebagian ulama berpendapat diperbolehkan, ada tetapinya gitu. Jadi di syariat pun sudah seperti itu, apalagi di hakikat ya makin gak bisa ngomong. Itu alasannya saya gak bisa debat. Kenapa gak bisa debat? Sekarang gini, ini udah dijelasin sebetulnya. Yang disebut jimat, taruhlah yang umum itu keris ya, biasanya umum semua orang Indonesia pasti keris gitu atau apa badik atau apa mandau atau apa macam-macam ya. Itu ada isinya kan? Ada isinya. Ada hodam atau istilahnya ada, kalau Sunda ada dangiang, kalau bahasa kalian mungkin istilahnya ada isi, ada penghuni gaib ya. Sekarang gini, kalian punya Tuhan? Punya. Saya tanya, apa Tuhan kalian punya kemampuan? Ya.
Punya. Punya. Kalau ada orang ngomong Tuhanmu nggak bisa apa-apa, gimana? Terima nggak? Iya. Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Terima nggak kalian sebagai penganut agama itu? Nggak. Ah, ngerti nggak arahnya kemana omongan saya? Iya. Sekarang kita megang keris nih atau pusaka apapun terserah kalian. Pusaka ini ada makhluknya, ada hodam, ada isi. Ya. Isi pusaka ini siapa yang buat? Isi pusaka ini hodam, makhluk. Makhluk ini siapa yang membuat? Kalau kata Islam siapa? Ngerti nggak? Ini hodam dibuat oleh bangsa jin atau bangsa hodam. Dibuat oleh Allah. Lalu menempati pusaka ini, benda ini. Lalu benda ini mempunyai keanehan atau mempunyai kelebihan lain karena ada makhluk yang diciptakan Allah. Nah, kalau disalahkan, jadi nyalahin siapa? Ya udah, makanya saya nggak bisa ngomong. Lah saya mau nyalahkan siapa? Karena jinnya dibuat oleh Allah, menciptakan manusia. Selain manusia apa? Jin. Selain jin, malaikat dan lain-lain sebagainya. Nah, saya tanya satu lagi. Itu ngerti nggak yang tadi? Ngerti nggak ya? Paham nggak? Kalau ini diciptakan oleh Allah, lalu makhluk ini memang menempati pohon, besi, dan lain-lain, itu memang wilayahnya dia. Menempati air, besi, dan lain-lain. Kalau ini salah, lalu kenapa dibuat? Lalu kenapa hidupnya di tempat seperti itu? Jadi bangsa jin memang hidupnya di begitu. Besi, pohon, kalau plastik nggak bisa ya. Batu dan air itu ditempati mereka. Jadi tempat mereka. Nah, kalau kalian gak percaya beda lagi, itu ateis. Gak percaya adanya Tuhan, adanya jin, itu gak percaya, itu ateis namanya. Tapi ateis itu percaya dengan akal logika. Nah, itu wilayahnya ilmu psikologis. Itu di Kasepuhan juga diajarkan psikologis. Kalau ada orang bilang keris itu mitos, keris itu tahayul, berarti sama dengan jin itu tidak? Kalau jin gak ada, berarti siapa yang bohong? Jadi hati-hati Anda saat bilang saya membela agama. Pikir dulu. Saat Anda bilang membela agama, berarti Anda merendahkan agama itu. Karena jin itu jelas dibuat. Bahkan ada surat Al-Jin. Di surat Al-Jin itu jelas. Dan riwayat-riwayat baginda Nabi bersinggungan dengan jin jelas. Itu kan Nabi. Aduh, dasar nih orang. Ini banyak nih orang suka begini nih. Ya memang Nabi bersinggungan dengan jin, tapi bukan berarti hanya Nabi saja. Bos, ingat. Ada riwayat Nabi yang mengobati orang kena gangguan jin. Itu orang, berarti rakyat. Berarti rakyat ini bersinggungan dengan jin, lalu Nabi meruqyahnya. Itu tandanya orang-orang itu bersinggungan dengan jin, ngerti gak sih? Dengan bangganya, saya ini meluruskan agama. Nah, makanya kalau mau debat sama saya, jangan sama yang gak ngerti. Loh, kalian datangi yang gak ngerti, yang gak ada jawaban. Datangi yang gak ngerti, jangan lihat gelarnya. Emang saya tukang ayam, tapi kalau bacot mah bisa mungkin berapa jam juga. Jadi gini, saat kamu mau bela agama, berpikirnya ribuan kali. Karena di agama itu luas pemahamannya. Ya, bukan hanya satu arah. Kamu mempelajari satu madhab, tapi madhab lainnya kamu gak pelajari. Ya kamu gak ada habisnya urusan. Kenapa? Karena kamu hanya belajar satu arah. Tapi kalau kamu pahami banyak arah, kamu gak bisa berantem, bos. Kamu merasa benar karena hanya taunya satu. Yang kamu tahu aja itu yang kamu merasa benar. Tapi kalau kamu tahu banyak hal, kamu malu, gak bisa ngomong, lebih banyak diam. Kenapa? Karena malu. Kalau ngomong, oh salah ya, jawabannya ada di sana. Kalau ngomong ini, oh jawabannya ada di sono. Jadi lebih memilih diam.
Jadi orang diam biasanya banyak tahu. Nah, gitu ya. Siapa itu? Ya itu pesulap merah. Padahal kan alamat saya jelas dan lain-lain. Kalau mau diskusi ya silahkan, saya terbuka. Jangan bilang santet mana, jin mana, itu ada pelajarannya. Santet itu nggak mudah. Pelet juga nggak mudah. Nah itu ada pelajaran. Intinya kalau masalah santet, pelet dan lain-lain, itu Nabi sendiri ada sejarahnya, ada riwayatnya. Kalau mau bela agama, buka wawasan lebih banyak, karena di agama itu beda mazhab, beda kitab yang dipelajari, Mas. Begitu ya. Kitab yang dipelajari beda-beda, maka nanti mereka pedomannya nggak sama. Apalagi masuk ke wilayah ilmu hakikat, makin susah bicara nanti. Nah datangnya ke Ustadz Anu, ya dia nggak bisa jawab. Karena jalurnya beda. Dan yang harus dipahami gini, orang bisa ngaji, orang bisa baca Quran atau Ustadz, itu belum tentu memahami dunia batin, belum tentu. Nah ini yang suka salah kaprah ya. Mesantren itu bukan belajar nyari jin, bukan. Nah ini yang sering dipahami salah. Mungkin orang-orang ini berpikir bahwa pesantren itu tempat belajar nyari jin. Salah besar Anda. Pesantren itu akademis, akademi ya, sama seperti kampus. Sama persis seperti kampus. Cuman pelajarannya beda. Jadi pesantren itu mempelajari tentang keagamaan, hukum-hukum agama. Sama seperti kalian kuliah aja, sama persis. Cuman pelajarannya aja yang beda. Kalian kuliah ada nyari-nyari jin? Ya sama. Di pesantren gak ada nyari jin, nyari hodam, gak ada. Jadi ada lagi lanjutannya. Ada lagi jenisnya. Setelah kalian masuk kuliah jurusan apa? S1, S2, S3. Nah itu kan ada kelanjutan. Ada doktor. Nanti lari ke prop. Nah nanti di agama pun sama. Belajar dulu S1, S2, S3. Nanti kalian bisa lanjut ke DR. Ke prop. Nanti lari ke master. Sama di agama ada tapi beda tahapan. Disebutnya ada syariat. Ada torikoh. Ada hakikat. Ada makrifat. Nah ini jenjangnya gak sama. Jadi jangan disamaratakan ya. Jenjangnya nggak sama. Kalau di syariat ya itu wilayah hukum-hukum duniawi. Hukum-hukum duniawi. Torikoh mulai menertibkan diri. Hakikat mulai tahu diri. Hakikat tuh mulai tahu diri. Makrifat. Nah bukan mulai tahu diri lagi. Kalau makrifat sudah apa ya? Sudah betul-betul apakah diri ini berharga. Pokoknya mulai memahami betul diri sendiri. Nah itu makrifat. Nah itu jenjang di agama ya, ada jenjangnya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nah jadi kalau mau adu argumen atau cari pandangan itu dengan ahlinya. Sama seperti kalian, ada SE, ada SH. Nah, jangan pernah bertanya ke SH tentang SE. SE juga sebaliknya, jangan tanya tentang SHMH, jangan. Tentang DR ya jangan. Karena punya jalur. Contoh dokter, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Dokter umum tahu, tapi ala kadarnya. Spesialis ya dalam, mau ngorek apa di spesialis. Nah kalau kalian mau tanya dunia batin, minimal kalian cari orang torikoh, minimal. Jadi jangan asal tanya. Terus Ustadz bisa nggak ngobatin? Ya bisa. Kerasukan atau panas tiris ya bisa, semua orang yang mesantren bisa itu mah. Tapi ya nggak bisa semua ya. Sebetulnya bisa, tapi ada orang yang minder. Oh saya emang nggak bisa, padahal mah bisa. Bacakan aja ayat Quran itu bisa. Ngeruqyah gitu ya. Ngeruqyah mah semua santri bisa, cuman ada santri yang pede, ada yang nggak pede. Padahal kalian yang penting bisa ngaji. Kalau ada orang panas dingin ya bacakan aja ayat Quran, udah beres selesai.
Itu disebutnya dokter umum. Kalau kalian mau korek, mau bongkar, baru mau bongkar wilayah batin, mau bongkar wilayah ruhani, minimal kalian cari orang toriko. Udah selesai. Minimalnya orang toriko ya. Nah kalau kalian mau tanya hukum dan lain-lain ya iya tanya semua ustadz, semua santri yang mesantren. Itu wilayahnya mereka. Jadi ada umum, ada spesialis. Nah kalian tanya spesialisnya apa. Bukan berarti semua santri mesantren mengerti dunia jin. Ya enggak. Pesantren bukan tempat nyari jin, tapi tempat berpikir dan tempat berwawasan, mengasah wawasan. Nah makanya disarankan belajar ilmu kesepuhan wajib bisa baca Quran. Syukur kalau sudah mesantren, supaya nantinya terarah gitu ya. Nah itu ilmu kesepuhan, kembali ke ilmu kesepuhan ya. Itu juga wilayah kesepuhan sama. Yang saya omongin masih wilayah kesepuhan. Memahami wilayah agama, memahami wilayah politik. Di agama banyak lagi aspek harus dipahami. Politik wajib sekali memahami politik karena kenapa? Agama itu rawan dipakai oleh kepentingan. Nah ini yang sulit membaca lagi kepentingan-kepentingan. Jadi kalian jangan begitu saja percaya, oh ini membawa hadis. Jangan. Ditelaah dulu, ini arahnya kemana. Nah ini yang sulit, paling sulit. Kenapa? Karena yang indah itu asik. Yang indah itu asik. Gitu. Ya kalian aja kalau bagus dibawa, kalau nggak bagus dibuang. Bener nggak? Apapun dalam hidup kita, yang bagus yang buruk Nah, beda lagi kalau di hakikat. Yang bagus belum tentu bagus, yang jelek belum tentu jelek. Nah itu di hakikat. Bisa saja yang jelek yang diambil, yang bagus yang dibuang. Kebalikan. Tapi umumnya yang bagus diambil yang bagus umumnya. Itu umum. Ya masa mau bawa yang jelek lu si Oci pasti bawanya baju bagus apa jelek? Bagus. Masa pakai baju jelek? Nah, jadi harus pakai baju bagus. Itu disebutnya menghormati ilmu. Ada benernya? Ada benernya. Jadi pakai baju bagus boleh? Boleh. Namanya memuliakan Nah, jadi nggak salah. Nah, terus kok ada orang yang compang-camping? Nah, itu arahnya beda. Itu arahnya tidak peduli dengan mulut manusia. Itu rumit lagi. Itu bukan wilayah umum ya. Itu bukan wilayah umum. Itu wilayahnya beda. Nggak butuh validasi kata Yusuf mah. Gitu. Validasi. Udah nggak butuh validasi katanya gitu. Nah tapi kalau kalian butuh validasi harus. Jangan ngikutin gaya saya. Kalian keluar dari sini boleh pakai udeng, pakai jubah, wes boleh. Itu namanya sunnah, dapat pahala karena memuliakan Salah nggak? Nggak salah. Itu ada pelajarannya, nggak salah. Jadi boleh. Nah kalau saya beda arah karena satu udah tua, kedua beda arah pemikiran. Gitu. Itu wilayah kesepuhan, itu namanya pola kesepuhan. Gitu ya. Jadi wilayah kesepuhan itu banyak. Makanya usahakan kalau mau belajar ilmu kesepuhan, coba bawa contoh. Anda maunya seperti siapa, seperti yang mana, bawa sampel, bawa contoh. Nanti saya pelajari. Kalau saya mampu dan tahu ilmunya dia, saya ajarkan ilmu dia. Kalau saya nggak mampu, yang saya nggak bisa. Jadi belajar ilmu kesepuhan tuh sesuai keinginan Anda mau kayak siapa. Kan di TV banyak tuh paranormal, ustadz yang suka ngobatin gitu ya. Di TV-TV banyak. Kalian bawa contoh aja. Di YouTube juga banyak banget itu Ustadz Anu. Kalian bawa contoh, nanti saya ajarkan. Oh Kang, saya orang modern, saya tidak begitu
Di agama saya hanya 50%. Saya kiblatnya ke paranormal modern. Tapi mau belajar kesepuhan ya boleh kalian bawa kiblatnya. Misal ilmu dari mana yang kalian suka, dari negara apa yang kalian tonton. Karena banyak ya ghost talent dan lain-lain kalau di wilayah barat ya, di Amerika di mana tuh ada ghost talent segala macam. Nah itu saya pernah lihat, itu bisa, masih wilayah kesepuhan itu. Ada lagi di Thailand. Di Thailand lebih menarik. Saya kalau sehat pengen ke Thailand. Kalau sehat dompetnya maksudnya. Saya belum studi banding ke Thailand, belum. Tapi kalau studi banding lewat YouTube saya udah. Cuman pengen langsung ke sana itu. Tapi rangkuman-rangkumannya sudah saya siap ajarkan. Jadi kalau kalian emang suka supranatural modern, supranatural global, itu pun boleh masuk di wilayah kesepuhan juga ya. Nah, itu masuk di wilayah kesepuhan juga, supranatural modern yang netral ya, non agama, itu masuk juga di wilayah kesepuhan. Nah, jadi diajarkan kalau kalian memintanya. Kang ini kok ada paranormal aneh, dari mana? Dari Thailand. Nah saya pelajari dulu, oh ya bisa dipelajari, bisa. Kalau saya bilang, oh saya belum bisa, belum memahami, ya berarti nggak bisa. Terus ilmu kesepuhan, ujungnya apa? Ujungnya kalau saya nggak bisa ya udah mentok berarti. Selama saya bisa saya ajarkan, selama saya nggak bisa ya berarti udah mentok. Jadi kalau tanya mentoknya ilmu kesepuhan ya mentoknya otak saya mentok ya udah mentok. Selama saya ngerti saya ajarkan. Tapi kalau sebatas Thailand, Jepang itu saya sudah banyak memahami ya. Sudah bisa diajarkan. Seperti dulu kalian totok petir. Viral totok petir. Belajar 2 juta, 3 juta. Lah saya ketawa lah, ilmu totok petir kan itu mudah dipelajari. Ya saya sudah belajar Kang, bayar 2,5 juta, bayar 3 juta. Wah ya udah, berarti rezekinya dia tuh. Padahal itu wilayah kesepuhan, gak usah ngeluarin duit. Karena udah ilmunya kalian. Akhirnya nyesel ya, yang udah bayar akhirnya nyesel. Ya sialan lebih gampang, ya iya lebih gampang saya yang ngajar. Karena saya ngajarnya to the point, gak berbelit-belit. Nah akhirnya karena tidak bertanya akhirnya tersesat di jalan. Malah disuruh puasa. Totok petir yang gak usah puasa. Totok petir gak usah puasa. Itu ternyata masih wilayah ya selama saya ngerti ya itu punya kita. Punya saudara semuanya. Punya kalian semuanya. Kecuali saya udah angkat tangan ya silahkan cari di luar. Kalau saya masih bisa ya tanya aja dulu. Kenapa? Menghemat duit. Saya kan sudah bilang saat sebelum belajar. Ketika kalian setelah belajar ilmu ini lalu menganggap ilmu ini tidak ada artinya, maka di situ ibaratnya kalian megang berlian, berlian itu dibuang, lalu kalian nyari perak. Itu ibarat. Kenapa kok kamu bicaranya sombong? Ya saya di YouTube jarang ngomong gini ya, baru kali ini saya ngomong. Kalian setelah megang ilmu kesepuhan, lalu dibuang. Nah itu sama dengan buang berlian. Lalu kalian nyari perak yang kecil-kecil. Saya sering ngomong juga ke senior, ada beberapa senior. Sebetulnya Bapak ini turun jauh, bukan naik. Kenapa? Bapak sudah naik, tapi sekarang nurunin diri, terjun payung. Kan saya belajar. Pak kalau bisa belajar makin naik bukan turun lagi. Itu salah konsep. Kenapa kok gitu? Iya. Buktinya Bapak. Buktinya Bapak masih nyari bacaan Pak. Kan saya sudah bilang. Bacaan itu nomor 2. Nomor 1-nya ini. Lah kok bacaan nomor 2? Kalau bacaan nomor 1 semua orang bisa baca. Kenapa mereka gak bisa jadi? Ini gak ngerti-ngerti. Nah ini baru saya ngomong diingat ya. Bacaan nomor 2. Nomor 1-nya ada rahasia. Kalau bacaan nomor 1, kenapa nggak semua orang bisa? Itu akal yang sangat mudah dicerna, tetapi sulit dipikirkan oleh kalian. Kang, saya udah belajar nerawang, saya udah puasa, saya udah baca ini, baca itu. Aduh bos,
semua orang bisa baca. Kecuali zaman dulu nggak semua orang bisa baca. Zaman sekarang hampir anak bayi aja udah megang HP, udah tring. Kalau memang bacaan itu nomor satu, semua orang bisa baca. Kenapa orang yang bisa baca? Kenapa orang baca semuanya, yang bisanya hanya satu? Ya udah, sebetulnya simpel, logikanya sangat mudah. Kalau memang kunci utama bacaan, kenapa nggak semua orang Bisa. Itu tandanya apa? Bukan Baca. bacaan nomor 2. Tapi ada teknik rahasia, lah itu nomor 1. Nah sekarang saya tanya gini, orang Islam semuanya tahu sholat nggak? Tahu. Nah, tapi semuanya tahu sholat, tapi ada yang nggak bisa semua. Apa itu coba? Contoh, orang Islam ada 1000, contoh ya. Orang Islam ada 1000. Yang 1000 ini tahu sholat nggak? Tahu. Apa yang 1000 ini tahu nggak nikmatnya sholat? Nggak, selesai. Paham nggak di sini? Paham ya? Jadi contoh aja, orang Islam semuanya bisa sholat dan tahu tentang sholat. Tetapi adakah berapa orang yang bisa menikmati sholat? Hanya 1, 2, 3, 4 orang. Nah begitupun dengan ilmu-ilmu gaib. Ilmu gaib di Indonesia yang sudah pasti semuanya pakai apa? Apa? Baca, tuli, semua ilmu, mau ilmu sesat, mau ilmu hitam, putih, pink, orange, semuanya pakai apa? Tapi yang ngerti ada berapa orang? Ya udah. Nah itu yang harus dipelajari. Ngerti ya? Nah jadi jangan turun lagi. Ini udah diajarin mulai naik, ini turun lagi. Aduh. Saya memang kelihatan sabar padahal nggak sabar. Padahal di balik layar mah Icon yang tahu tuh. Kalau di layar mah senyum gini ya, kayak solehot. Padahal yang tahu di balik layar mah ini Yogi itu si Ocit. Jadi saat kita belajar itu cari hakikatnya, maka Anda akan cepat ketemu sumbernya. Itu ya. Nah, kenapa saya berani bilang, Pak, setelah belajar kesepuhan di sini, Bapak belajar di tempat lain, maaf, itu pasti turun bukan naik. Kenapa? Saya bicara begini bukan tanpa saya habis duit ratusan juta. Buat apa? Saya habis duit ratusan juta belajar ke sana ke sini. Maka saya rangkum. Ternyata di sini, di sono, di sini, di sana. Oh, begini polanya. Semuanya polanya 11-12, satu pola, satu arah. Termasuk orang besar, orang hebat, terkenal, saya datangin. Saya belajar habis puluhan juta. Bayar 10 juta, bayar 15 juta. Itu saya nabung loh. Habis hasil kuli bangunan ditabungin, beli motor dijual lagi. Sampai kawin aja dikawinin orang. Maksudnya dibiayain orang. Gitu. Karena nggak punya duit. Duitnya habis terus pakai belajar begituan. Dan akhirnya di situ saya merangkum garis besar benang merahnya ini. Dari mulai orang biasa sampai ulama terkenal saya datangin. Dan semuanya benang merahnya 11-12. Lalu saya menyempurnakan ilmu kesepuhan itu. Menyempurnakan ilmu kesepuhan, makanya saya berani bilang karena saya mengalami. Kenapa saya kok mengalami seperti menjamin? Karena itu 70%, 80% yang saya omongin pasti benar. Coba komen di bawah. Bener nggak kalian yang pernah belajar dikasih bacaan? Benar. Bener, ya udah selesai. Berarti benar. Bukan hanya di Indonesia loh. Demam bacaan itu di mana-mana, di Thailand, di Jepang, termasuk di Barat. Itu semua ada mantra. Baca mantra. Setelah baca mantra baru ternyata
Semuanya sama, polanya 11-12. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri polanya sama. Tentang ilmu supranatural, polanya sama, satu arah, 11-12 mereka. Benang merahnya sudah saya temukan. Makanya saat kalian belajar kesepuhan, saya bilang beruntung belajar kesepuhan kalau serius. Kenapa? Karena mencari benang merah itu butuh waktu. Bahkan bisa jadi sampai mati nggak bakal ketemu. Nah ini saya sudah berapa kali bilang ke alumni kesepuhan, Pak, seandainya Bapak nggak kesini, Bapak tahu nggak tentang seminar ini? Iya Kang, saya setua ini kaget baru nemu ini. Pak percaya nggak? Bapak kalau nggak kesini, sampai Bapak meninggal, sampai Bapak mati, belum tentu nemu jawaban di seminar. Lalu jawaban dia apa? Benar Kang, benar sekali. Belum tentu saya nemu. Karena sudah buang waktu, umur sudah 60 tahun baru nemu jawaban di situ. Nah makanya saya bilang kalau mau belajar kesepuhan, saya sarankan lebih bagusnya sudah belajar ke ratusan guru. Kenapa? Supaya ketika saya ngomong tuh enak. Seperti yang kemarin yang sudah habis duit 45 juta, baru datang ke sini belajar kesepuhan. Saya ngomongnya tuh enak banget loh. Pak, mending 40 juta apa mending bayar kesepuhan? Malu kan dia. Pak murah mana Pak? Murah 40 apa murah belajar kesepuhan? Malu kan? Ya malu. Jadi saya enak ngomongnya. Pak gimana? Sekarang Bapak setelah belajar kesepuhan, itu yang ngabisin duit Bapak 40 tantangin. Ajak praktek duel. Pasti Bapak lebih jago. Dia narik batu ali, Bapak narik truk. Oh iya Kang, dia narik keris segede gini, Bapak narik keris yang gede. Selain itu ilmu terawangan, Bapak nyari ilmu terawangan kemana? Pak percaya nggak? Nyari ilmu terawangan tuh nggak mudah Pak. Bahkan nih sekarang yang nonton saya masih kelabakan nyari ilmu terawangan. Nah setelah ikut seminar Pak, itu jawabannya ada di seminar Pak. Bapak nyari sampai mati belum tentu ketemu jawaban itu. Oh ilmu terawangan tuh ini ya. Iya Pak, itu berlaku untuk semua manusia. Itu namanya hakikat. Kenapa saya bilang semua manusia di negara manapun ini Pak sama terawangannya. Nah itu hakikat disebutnya. Nggak bisa dipungkiri. Hakikat itu berarti bahasa Islamnya kita hakikat. Bahasa gampangnya hal yang nggak bisa ditolak. Paham ya? Hal yang nggak bisa ditolak. Bahasa umumnya. Hal yang nggak bisa ditolak, semua manusia bisa terawangan. Itu nggak bisa ditolak. Tetapi nggak semua manusia bisa membukanya. Semua manusia hidup itu bisa terawangan. Tetapi tidak semua manusia hidup bisa membukanya. Itu hal yang nggak bisa ditolak. Nah, kalau kata Islamnya itu ilmu hakikat. Kenapa kok gitu? Ya itu dia. Oh ternyata itu ya ilmu terawangan itu cuman begini caranya ya. Berarti saya bisa. Kalau mempelajari terus-terusan. Itu bagian-bagian ilmu hakikat. Jadi di kesepuhan itu campur. Ada hakikatnya, ada syariatnya. Hakikat itu seperti tadi. Saya sudah puasa 2000 tahun, terawangan gak bisa-bisa. Kan kasihan udah puasa 2000 tahun gak bisa terawangan. Karena tidak ada jawaban. Nah setelah di seminar dibahas, hasilnya kaget. Masa sih cuman ini? Iyalah. Karena yang mempersulit itu adalah bahasa keren, bahasa teori. Bahasa teori itu untuk mempersulit. Tetapi ada gunanya. Gunanya supaya keren. Individualisme. Keren gak? Padahal bahasa simpelnya. Dewekan bae wis. Simpel gak? Simpel mana coba? Keren gak? Enggak. Kurang keren. Ya kan? Benar. Jadi sebetulnya hidup itu mudah sebetulnya. Makanya kenapa kalau orang belajar toriko hakikat mereka malah ambles. Kenapa? Hidup itu mudah, sederhana. Yang membuat sulit itu apa? Pikiran kalian yang membuat sulit. Terkekang, semakin mengekang diri. Bisa nggak saya memahami ilmu hakikat? Bisa. Harus gimana? Jangan terkekang. Kalau kalian terkekang, semakin jauh dari pemahaman hakikat. Terus, ya kalian cuma tahu nama Allah, udah selesai. Kan tadi saya bilang, kalau di Islam,
ada 1000 orang pasti tahu tentang Sholat. tapi orang yang menikmati sholat, apa 1000 orang itu semuanya? Si Ocid menikmati habis beli motor baru sambil sholat. Ini habis beli sepeda baru. Nah, jadi lagi sholat tuh penikmatannya beda-beda. Ada yang menghayati, oh ya Allah aku habis diputusin. Ada. Ya Allah kenapa aku ditolak, aku cinta banget sama dia. Ada, jadi penghayatannya macam-macam. Jadi penghayatan saat sholat tuh macam-macam. Betul apa betul? Iya. Macam-macam penghayatan saat sholat. Nah terus yang benar yang gimana? Yang benar ya kita ya lagi menghadap Allah. Jangan penghayatannya macam-macam. Lu ada Sahrukan, ada siapa? Ada James Bond, ada Elon Musk, macam-macam saat sholat yang dihadirkannya. Nah itu ya, itu namanya wilayah hakikat. Jadi ilmu kesepuhan itu ilmu yang kalian tuju, ilmu yang kalian sukain. Siapa, contohnya mana, nanti bawa saat mau belajar, bawa saya mau seperti ini ilmu apa, seperti apa. Nah itu nanti baru saya kaji dulu, saya selami dulu, baru saya ajarkan. Intinya rumit, nggak semudah itu. Dan terkadang begini nih, orang berpikir simsalabim, itu nggak ada. Nggak ada ilmu simsalabim, itu nggak ada. Ini banyak orang mikir ilmu simsalabim, itu nggak ada. Ilmu simsalabim nggak ada. Semuanya berusaha bekerja keras. Kalian pakai duit 200 triliun pun tetap nggak bisa simsalabim. Semuanya bekerja keras. Tetapi tadi belajar kesepuhan itu sudah termasuknya singkat. Sudah termasuknya modern. Simple, otomatis. Beda dengan manual. Saat manual kalian akan terikat, akan terkekang. Dan akhirnya malah nggak masuk ke sana. Akhirnya malah ke sono ke sini. Timbulnya apa nanti saat belajar yang kalian tidak pada seharusnya? Timbulnya, oh ada bisikan, oh ini ada dewa apa namanya? Kultivasi, kenapa sih dewa non? Ini saya ada apa? Dewa Pil Naga Emas. Saya sudah naik di tingkat Dao level 7. Nah, nanti Dewa Naga bisikannya kemana-mana kalian. Oh Ocit, kamu ada genderuwonya. Yang ada, lu dimusuhin sama si Ocit. Sialan, gua dibilang ada genderuwo di mana? Larinya ke sana, bisikan-bisikan gak jelas. Itu disebutnya apa? Itu disebutnya bisikan hodam ya. Jadi jin itu ada di sekitar kita dan jin itu dapat frekuensi kita. Saat kita belajar ilmu, maka jin sekitar kita tuh tahu. Nanti masuk bisikan, oh si Yogi ada nyiblorongnya. Ya si Ocit takut ngejauhin. Ah gua takut dimakan lagi tidur, kata si Ocit. Jadinya apa? Fitnah itu siapa yang tugasnya? Setan. Nah berarti kita belajar ilmu apa? Setan. Makanya belajar yang benar. Itu karena apa? Tadi bacaan itu nggak salah, tetapi bukan itu satu-satunya. Harus diingat. Bacaan tidak salah, tapi bukan itu satu-satunya. Jadi kalian bacaan harus bisa dan teknik pun harus bisa. Contohnya gini, di Sangkuraga pernah nggak saya mengajarkan ilmu tenaga dalam? Nggak pernah. Tapi kalau silat, saya senang. Bahkan diajarkan silat. Kenapa? Silat itu ilmu syariat. Ya. Jadi nggak ada simsalabim. Jadi kalau kalian mau mukul maka harus pakai syariatnya apa? Nah ini bodem syariatnya. Terus kalau ada orang mukul syariatnya apa? Tangan juga, nangkis dan pinggang dan ini set. Nah gitu. Jadi kalau nggak ada syariatnya, ya bengep kalian habis. Itu saya nggak mengajarkan. Kenapa kok Kang Muh nggak mengajarkan tenaga dalam? Belajar itu saya dulu habis duit ratusan juta sudah kemana-mana. Saya bilang saya sudah merangkum benang merahnya. Berarti hal yang tidak masuk saya tidak mau. Hal yang nggak masuk saya nggak mau dan saya nggak akan mengajarkan.
Kenapa? Karena membuat orang itu makin jauh dari tujuan, begitu ya. Karena tujuannya adalah belajar supranatural itu sebetulnya logis dan logika. Jadi ilmu gaib itu nyata nggak? Nyata, super nyata. Tapi jangan mentang-mentang nyata. Ada orang yang ngomong, coba buktikan jinnya mana. Jin itu makhluk gak? Gaib. Kalau ini makhluk dohir. Dohir dan gaib beda. Ini kalau orang Islam ngerti ya, lahir dan batin. Berarti jin itu makhluk yang tidak terlihat. Sedangkan manusia makhluk yang terlihat, itu bahasa simpelnya. Makhluk yang tidak terlihat, kalian mau melihat, mau mewujudkan, ya gimana? Jadi makhluk tidak terlihat itu seperti angin tidak terlihat. Nah kalian mau mewujudkan angin yang gak bisa. Bisanya dia mambu, mambunya sembliwing, nah itu dia gaib namanya. Aduh ini orang kacau nih. Jadi kalau kalian nantang, santet mana? Ya nggak ada. Tapi santet itu ada nggak? Ya ada. Jadi nggak semua santet itu ada paku. Itu saya mengajarkan. Nggak, itu nggak masuk. Saya malah diomongin ya, itu materi kesepuhan dah, nggak dilanjut lah. Santet ada. Kalau mau tahu santet ya belajar kesepuhan tadi kasih tahu. Jadi kalau kalian, saya mau melihat alam gaib, coba wujudkan, jinnya mana, buktikan. Nah itu anak zaman now. Jadi begini, ilmu gaib berarti dilihatnya oleh gaib, oleh batin. Nah kalau lu bro, jadi gini bro, kalau lu itu nggak masuk ke sana bro, karena mindset lu beda bro, gitu ya. Mindset lu bisa nggak ngelihat alam gaib? Bisa, tapi bedanya lu gini dulu, alam gaib keluar. Itu mindsetnya. Nah alam gaib itu mirip-mirip saat lu lagi kayak gitu. Ada. Kalian ngelihat apa? Nah itu hal gaib tuh mirip-mirip begitu. Si Yogi diciumin sama lu, dikiranya pacar lu. Nah itu masuknya wilayah gaib. Itu apa namanya? Ketidaksadaran. Ketidaksadaran itu bagian dari gaib. Termasuk pola pikir itu gaib. Itu ya. Jadi hal gaib itu banyak luas. Bukan berarti jin harus nampak begini. Ya nggak ada. Itu nggak bisa jin dilihat begini. Blek. Nggak bisa. Nggak ada. Kalau ada ngomongnya ke si Arul, ke si Aldo. Gitu. Bisa diadakan. Siap dok ngadain jin? Nanti di sini ada kuntilanak dok sebentar nih. Ya. Oke? Ya, sebentar aja nih buat contoh. Kunti, ting. Nah, nih ada kuntinya. Tuh. Hilang lagi. Tuh, hilang lagi. Dah. Ya enggak? Nah, itu kerjaan si Aldo, tapi ada di sini gitu. Jadi kalau kalian mau gitu ya nggak bisa, nggak ada itu. Oh, saya dari guru saya ada. Nah, berarti guru lu berarti melebihi si Aldo. Nggak ada itu, nggak ada. Apalagi ada pusaka, harta karun. Kalau ada gua udah kaya dari dulu. Gua jualan ayam karena butuh duit. Kan Kangmu guru besar, kenapa jualan ayam? Lah kalau gua nggak jual ayam nggak punya duit. Terus nggak bisa narik harta karun. Kalau narik harta karun ada ya gua narik harta karun. Ngapain jualan ayam? Ribet amat hidup lu. Itu tandanya bahwa tidak semua ilmu gaib itu bisa dipelajari. Tidak semua wilayah gaib itu ada yang mitos, ada yang cerita masyarakat, tapi ada juga yang fakta. Contoh ada gini lagi nih, ada nih. Kang bisa nggak masukin Sang Hyang? Kan di sono bisa, di sini di Akang bisa nggak? Saya sudah bilang saya nggak bisa masukin Sang Hyang, nggak bisa. Kenapa? Itu urusannya berabe itu, urusannya berabe. Kalau dibahas ini berabe lagi. Kan saya bilang dulu, kok di sana bisa masukin Sang Hyang? Itu jin. Itu yang masuk jin, tapi mengaku sebagai Sang Hyang. Bukan Sang Hyangnya masuk. Tahu ya? Kalian tahu? Kamu tahu ya? Tahu ya? Tahu. Sang Hyang masuk. Nggak bisa itu, ora ono wis. Melebu wis, turu wis. Ora ono. Kenapa ora ono? Kalau bicara ke saya bunuh diri nanti. Kalau nggak usah saya yang ngomong, pesulap merah aja, nggak usah saya. Pesulap merah aja suruh ngomong. Gimana? Sang Hyang bisa nggak dimasukin? Kata Kangmu nggak bisa. Tapi kok bisa? Itu bukan Sang Hyangnya, tapi jin yang masuk. Kenapa?
Kalau Sang Hyang bisa masuk, itu wis berabe urusannya, wis mumet urusan das. Ndase nyong mumet. Kalau Sang Hyang bisa masuk mumet ndase nyong. Kenapa? Hei bos, kalau Sang Hyang bisa masuk, kalau saya ngomong, apalagi kamu misal contoh kamu orang agama Islam. Saya ngomong begini enak nggak? Kalian bisa nggak mediatoran masukin Nabi? Enak nggak saya ngomong gini? Enak nggak dengernya? Ya udah, simple. Jadi cocotnya dijaga. Gitu. Kenapa saya bilang nggak bisa masukin Sang Hyang? Saya nggak sanggup. Nggak bisa. Berarti ilmu Kang Muh cetek. Iya emang super cetek saya mah. Super cetek bin Busia Trambetek lah itu saya. Sang Hyang aja nggak bisa dimasukin, nggak bisa saya. Karena saya nggak mau kalau ada orang ngomong, coba masukin mediatoran Nabi. Oh nggak enak saya. Makanya saya nggak mau nyinggung orang. Karena saya nggak mau singgung. Begitu. Kalau intinya jangan nyubit orang kalau nggak mau Simpel hidup mah ya. Hidup itu simpel. Jadi Sang Hyang itu hal yang dihormat oleh penganutnya. Maka jangan sentil mereka. Kalau nggak mau disentil oleh kita. Kalau nggak mau disentil kitanya. Kita Nabi banyak loh. Sudah meninggal semua. Coba bayangkan. Masukin dong mediatoran. Enak nggak? Anjir lu bro. Nggak enak banget lu. Bacot lu. Wah, jawabannya gitu. Jadi jaga sikap, kita menjalankan ilmu boleh, tapi berpikir. Jangan nyenggol orang kalau nggak mau disenggol gitu ya. Jadi Anda belajar ilmu gaib itu harus teliti dengan logika sendiri. Atau boleh dengan lihat video-video saya, banyak logika ilmu gaib di video saya. Dan jangan mudah percaya dengan ucapan karomah, berkaromah, jangan mudah percaya. Terkadang itu mensugesti kalian. Sekarang gini, orang yang berkaromah itu yang mengenal Tuhan. Yang mengenal Allah. Saya bilang, orang yang betul-betul mengenal Allah, maka dia sudah bermakri. Nah, baru ada wilayah karomah di dirinya. Minimal berhakikat. Minimal banget bertorikoh. Minimal banget. Terus ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mudah. Ciri-cirinya mudah bagi saya ya. Bagi kalian sulit. Sorry, maaf. Bagi kalian susah membedakannya. Kalau bagi saya simple. Intinya orang yang dimuliakan Anda semua yang nonton belum tentu saya suka. Nah itu ciri-cirinya. Orang yang dimuliakan kalian belum tentu saya menganggapnya seperti kalian. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya mudah. Bagi saya mudah. Bagi Anda sulit. Orang yang betul-betul mencintai Allah seperti apa sih? Itu sulit mencarinya. Ciri-cirinya apa? Ya ciri-cirinya orang yang disukai kalian, saya B aja. Berarti itu nggak masuk. Kenapa? Kok nggak masuk? Ya nggak masuk. Karena bukan begitu caranya. Dan sudah pasti nggak ada di situ. Kenapa nggak ada? Ada ilmu mulut, ada ilmu hati dan pikiran. Ilmu mulut beda dengan ilmu hati. Yang mudah dilihat oleh kita ilmu apa? Ilmu mulut mudah nggak kita lihat? Ini mudah nggak kita lihat? Nah, jadi kalau kata kalian pasti susah, tapi bagi saya mudah membedakannya. Kenapa susah? Karena kalian hanya sebatas dan itu kelihatan. Jadi batasannya beda jauh. Kalau kalian hanya Ocit pakai apa keren banget. Yogi keren. Pakai dan si Ocit ngomong tuh mendengar. Selesai. Kalian nggak pakai ini. Makanya sulit membedakan. Kenapa kok Kang Muh bisa membedakan? Saya nggak bisa. Membedakannya pakai ini. Batin. Dan pakai ini apa? Ini adalah wawasan. Tadi saya bilang, kalian belajarlah politik. Itu wilayah kesepuhan itu. Kalian belajarlah politik. Pahami arus politik. Kenapa? Karena politik masuk di semua lini. Masuk di semua aspek. Kenapa? Allah sendiri bilang, di neraka bisa jadi lebih banyaknya apa? Di surga bisa jadi lebih banyaknya apa? Dan Allah pun bilang, si A nggak menjamin surga.
si B belum tentu neraka. Kenapa? Itu tandanya apa? Tandanya bukan bukan ini. Dan bukan Nah, itu tandanya. Kenapa ada surga neraka? Nah, udah jangan bahas itu lah. Mumet, kasihan Ocitnya. Intinya kenapa ada yang bilang dia belum tentu ke surga, dia belum tentu ke neraka. Yang putih belum tentu masuk surga, yang hitam belum tentu masuk neraka. Berarti tandanya bukan mengandalkan simple. Ya, simple. Tapi sulit bagi kalian. Karena kalian mengandalkannya dan mulut. Cit, kamu makan berapa kali? 3 kali Akang. 3 kali? Iya. Lah saya nggak tahu, bisa aja 5 kali. Nah sekarang tanya lagi, kata kamu 3 kali. Cit, selain makan nasi makan apa? Makan beda. Roti. 5. Tadi 3 ya? 4. Selain roti apa? Pisang goreng. 5. Udah nambah lagi tuh. Tadi 3 katanya. Saya tanya nambah lagi. Diingat-ingat selain pisang goreng apa lagi? Buah. 6. Ngakunya 4 tadi. Itu dari apa? Selain itu makan apa lagi? Makan permen. Udah 7. Tadi awalnya berapa? 3. Awalnya makan tiba-tiba jadi tuh. Nah itulah mulut. Itu disebutnya kalau kata orang Sunda dosa teu kara. Aya dosa nu karasa, aya dosa nu teu kara. Lah itulah manusia. Wonge podo bae, wonge koyo apa ya podo wae, mangan pirang kali, telung kali, nggak taunya tuh 7. Itu mulut. Nah, makanya kalau di Torikoh itu belajar mulai diam. Nah, di hakikat belajar, bukan belajar lagi, harus sudah bisa diam. Maksud diam itu ini mulut jangan asal cocot. Kalau nggak bisa diam, kalau bisa ucapkan. Nah, kalau bisa ngomong, kalau nggak bisa diam. Nah, tapi kalau kita belajar ilmu duniawi itu wajib bisa bicara itu wajib. Kalau kalian nggak bisa bicara, wilayah duniawi ya ketinggalan mati. Terus salah nggak? Nggak salah, semuanya benar. Kalian belajar ilmu duniawi bisa bicara dan lain itu harus wajib bisa. Setelah itu lanjutkan belajar menjaga bicara dan belajar mengikuti apa yang kita omongin. Gitu. Kalau kita ngomong Cit itu nggak boleh, ya belajar kita melakukan. Nah kita kan baru bisa bicara nih. Cit kamu jangan megang itu nggak boleh, tapi dipegang sama dia. Nah itu kita masih begitu. Nah kenapa? Karena tadi orang itu mulai menganggap Tuhannya tidak, mulai semena-mena, mulai nggak disiplin. Nah jadi intinya begitu ya. Jadi ilmu kesepuhan itu luas. Tentang aspek kehidupan itu wilayah ilmu kesepuhan. Tentang aspek agama itu wilayah kesepuhan. Tentang aspek politik itu juga wilayah kesepuhan. Kok ilmu gaib ke politik ke segala macam? Bos pengaruh. Ilmu gaib dan ilmu politik itu pengaruh. Saya tanya, pernah nggak molitikin si Ocit? Pernah, ya. Ocit pernah molitikin si Yogi? Pernah. Nah, jadi apa si Yoginya tahu? Enggak. Berarti itu gaib ya udah selesai. Ilmu gaib itu semua, kalian hidup tuh dengan ilmu gaib. Kalau nggak percaya ilmu gaib ya bingung. Makhluk apa kau ini? Karena saya bilang manusia itu berkaitan dengan enggak, saya anak metal. Saya nggak ada ilmu gaib. Lu bikin lagu dari mana asalnya? Saya tanya. Wah lagu mah bukan ilmu gaib, gaul men. Bos, lagu itu tadinya nggak ada. Diadakan oleh pulpen. Nah, lagu tadinya ada di mana? Tadinya ada di alam gaib. Tanya sama pencipta lagu. Kalau ada, ini banyak juga ya yang nonton
musisi-musisi, seniman-seniman banyak ya. Semua karya kalian itu awalnya dari alam gaib. Contohnya apa? Saya pencipta lagu. Saya juga bisa aransemen musik. Nah, makanya saya bilang, oh ini dari wilayah ilmu gaib. Awalnya dari dunia gaib. Lalu diangkat ke luar. Contohnya gimana? Contohnya saat kita mencari nada. Semuanya sama. Saat mencari nada, fokus. Semua musisi mencari lagu akan mirip seperti yang saya lakukan. Megang gitar. Macam-macam ya, ada yang megang rokok. Intinya mukanya kurang lebih ekspresinya begini. Ini lagi masuk dia, lagi masuk. Nanti setelah begini, keluar dari dalam. Kayaknya gak enak deh. Irama itu sudah ada di dalam. Irama itu sudah ada di dalam. Mulut mengikuti. Bener nggak? Itulah wilayah batin. Jadi kalian semodern apapun, saya dari dulu ngomong, meskipun kalian ateis, kalian tetap berkaitan dengan ilmu gaib. Kalian gak punya Tuhan sekalipun, kalian tetap berkaitan dengan ilmu. Sudah pasti, itu pasti wajib. Gak percaya ada ilmu gaib, gak percaya ada jin, pasti berkaitan. Lah kalau saya tanya satu lagi nih tentang dunia jin. Jin itu kan gaib ya. Kata ada orang yang bilang bahwa ilmu jin itu tidak ada. Tapi agamanya Islam. Oh itu tahayul itu. Gak ada itu jin-jin kayak gitu. Ada orang yang ngomong gitu. Ya ceritalah Bubui Boled namanya ya. Bubui Boled pernah ada salah satu. Saya kan nanam boled nih. Saya ngebubui boled. Nah ada yang ngomong. Jin itu gak ada. Nyi Roro Kidul enggak. Agamanya Islam. Pertanyaan saya. Apa jin gak diciptakan? Tapi dia agamanya Islam. Ada nggak keterangan Allah menciptakan jin dan manusia? Ada. Lah itu agamanya kok Islam kok ngomong gitu ya? Bingung saya. Padahal titelnya setinggi dewata. Seolah-olah udah melampaui kultivasi 2000 tahun. Tapi ngomongnya kayak gitu kan aneh saya. Ini umatnya ribuan mau dibawa kemana itu? Kayak begitu aneh kan? Itu tandanya orang itu nggak serius menjalankan agama. Cuman hepeng. Nah, makanya saya bilang kalian beragama hati-hati karena banyak orang cari hepeng gitu. Belum tentu dia memahami dengan baik. Contohnya masa dibilang jin gak ada, kan aneh itu. Jin itu ada bos. Gitu. Makanya kamu sekali-kali ngejedotin kalau lagi sujud tuh yang kenceng, beledak gitu biar pingsan, biar tahu alam gaib. Aneh ini orang. Jadi orang seperti itu namanya mengingkari Allah dan merendahkan Allah. Apa yang diciptakan oleh Allah tapi tidak berkaitan dengan manusia. Itu PR saya dulu di YouTube loh. Silahkan jawab, apa yang diciptakan oleh Allah lalu tidak berkaitan dengan manusia? Jawabannya WA ke saya. Hadiahnya 200.000 aja lah, jangan gede-gede ya. Saya bukan orang kaya. Kalau saya orang kaya, saya kasih duit 1 miliar. Karena saya nggak punya duit 1 miliar, 200.000 saya kasih hadiahnya. Mayan 200.000 buat beli kuota. Apa yang diciptakan oleh Allah tidak berkaitan dengan manusia? 200.000. Bisa WA langsung, bisa sekarang jawab yang ada di sini, silahkan. Apa yang diciptakan Allah lalu tidak berkaitan dengan manusia? Dipikirin dulu, pasti lama mikirnya 2000 tahun. Nanti ketemu di akhirat nggak apa-apa, sampaikan ke saya. Setelah saya berkultivasi 2000 tahun, nanti kita akan bertemu. Saya akan mendirikan sekte Dao. Suka lihat dia tuh. Dia suka lihat tuh. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah tapi tidak berkaitan dengan manusia? Sebutkan. Saya kasih 200.000. Kalau malu dengan titel atau jabatan sampean bisa WA Japri ya. WA Japri dirahasiakan.
Bisa pakai foto muridnya, santrinya nanti. Cari bukain aja semua kitabnya, beli kemana, bila perlu pergi ke sana, ke Yaman, kemana, belanja ke Maroko, sok cari. Apa yang berkaitan, apa yang diciptakan oleh Allah lalu tidak berkaitan dengan manusia. Nah saya mau tahu, saya pengen tahu. Apa yang diciptakan oleh Allah di sini ya, di sini. Jin itu diciptakan di mana? Di dunia, cuman beda alam. Pokoknya apa yang diciptakan Allah tidak berkaitan dengan manusia. Opo. Jangan di luar angkasa ya, tapi di luar angkasa pun ada fungsinya. Tapi di luar angkasa nggak masuk. Yang ada di lingkungan bola ini. Nah, daripada saya nanya, langit itu ada tembusannya nggak? Lebih rumit nanti lu. Karena NATO aja masih kebingungan. Di luar langit ada apa? Nah itu masih tambah bingung nanti. Ayo, nanti orang Amerika malah kebingungan. Karena NATO aja kelayangan. Ada ya NATO ya? Foto selfie di gurun pasir. Selfie-nya di gurun pasir, ketahuan. Zaman sekarang kan canggih tuh ya. Foto NATO di bulan ternyata di sini. Ketahuan. Pernah ngeliat gak dok? Pernah lihat ya? Ngakak saya ketawa. Anjir, sekelas NATO itu masih manipulasi gambar. Aduh anjir. Nanti boleh japri ya, apa yang diciptakan oleh Allah lalu tidak berkaitan dengan manusia. Nah ini kan banyak orang yang menghujat. Yang menghujat dunia jin itu nggak ada, dunia hodam nggak ada, dunia ilmu gaib nggak ada. Kalau kalian agama Islam jawab pertanyaan saya, dapat 200.000. Apa yang diciptakan oleh Allah tidak berkaitan dengan manusia. Selesai. Maka kalian boleh merasa hebat dan akan saya angkat menjadi sekte luar. Murid luar. Nanti saya akan angkat menjadi murid dalam kalau kalian sudah naik ke kultivasi tingkat ranah emas. Oke? Gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya obrolannya. Sudah pasti manfaat kalau dicermati. Sombong amat kata Bang Mandra, sombong amat. Ya itu manfaat, itu semua materi padat semua ya. Materi padat tapi nggak belum dibuka lepas. Itu baru gambaran simpel ya. Nah gambaran simpel, kalian kan mungkin mengejar ilmu gaib, ngaji nggak mau, belajar ilmu gaib, belajar baca Quran nggak mau, pesantren nggak mau, ngejarnya ilmu gaib ya mau jadi opo. Jadi belajar dulu dari yang mudah, belajar baca Iqra, belajar ngaji, baca Quran. Supaya kalian tertata. Jadi bahwa ilmu gaib itu istilahnya apa ya? Butuh penataan ya, butuh penataan. Kalau asal bawa kalian jadi tokoh nanti amburadul. Gitu. Kayak yang tadi saya tukang bolet tadi. Bawa umat ribuan akhirnya amburadul. Umatnya puluhan ribu amburadul jadinya. Karena apa? Karena tidak tertata. Saat kalian belajar ilmu duniawi, kalian juga harus melengkapi dengan ilmu non duniawi. Jadi belajar duniawi dan non duniawi. Supaya kalau satu jomplang kalian, kebalik kalian. Nah nanti yang kasihan kalian juga, nanti udah mati kasihan baru kelabakan. Makanya nanti nggak bisa berkultivasi ulang. Nah, bahaya. Ntar ujung-ujungnya nyari kultivasi ganda. Wah bahaya itu. Jadi intinya begitu ya. Intinya memahami ilmu gaib itu nggak mudah, rumit dan tidak semudah itu. Dan tadi saya bilang saat kalian butuh bantuan itu boleh ke tokoh agama manapun, siapapun itu harusnya bisa. Itu harusnya bisa ya. Tapi tadi ada ahlinya, spesialisnya ada. Dan ada dokter umumnya. Jadi ada spesialis, ada dokter umum. Nah jadi dokter umum ini sudah tersedia dimanapun. Saat kalian melihat ada santri, harusnya dia bisa minimal membantu sekecil apapun ya. Tapi spesialis maka sekalian cari gitu. Dan spesialis itu nanti dia bisa lebih dalam menjawabnya, begitu intinya.